Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar sekalian yang budiman, kini kita sampai kepada tahapan berikutnya, yaitu seri yang keempat. Pada kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang teramat penting bagi peningkatan prestasi seorang qari ataupun qari'ah, terlebih-lebih untuk meningkatkan prestasi seorang qari yang ingin sukses dalam menempuh musabaqah tilawatil Quran. Para pendengar sekalian, ada beberapa faktor yang amat mendasar yang memang harus mendapat perhatian dan latihan secara khusus. Antara lain misalnya, satu, yang berkenaan dengan masalah bacaan. Yang kedua adalah masalah pengembangan dan teknis membuat satu komposisi lagu. Yang ketiga, teknik pernafasan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pernafasan yang sempurna dan suara yang panjang. Yang keempat, masalah suara. Yang kelima, masalah mental. Yang pertama, masalah bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini adalah bacaan Al-Quran secara keseluruhan. Bacaan yang benar. Bacaan yang menuruti aturan-aturan dan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Sejak mulai dari makharijul huruf, fasahah, sampai kepada urusan waqaf, wasol, dan ibtida, dan lain sebagainya. Hal ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan satu ketekunan, konsentrasi yang tersendiri untuk mempelajari serta berlatih dalam praktek sehari-hari. Para qari dan qari'ah yang terhormat, untuk mendapatkan bacaan yang baik, saya sarankan Anda untuk mengerjakan dua hal. Yang pertama, Anda harus bertalaqi, bermusyafahah kepada seorang yang betul-betul ahli dalam bidang ini. Yang kedua, Anda harus memiliki ilmu tajwid. Anda harus belajar ilmu tajwid secara seluas-luasnya, sehingga Anda tidak ada kesulitan lagi untuk membaca secara baik. Banyak hal-hal yang terasa sangat menghambat dalam rangka menguasai bacaan secara baik ini. Misalnya saja, satu, karena memang ilmu tajwid ini sangat sulit dan bacaan Al-Quran itu sangat rumit. Sebagai contoh,
Iwaja qayyima. Di situ ada bacaan saktah. Kapan kita tahu bahwa di situ ada saktah? Dan bagaimana caranya membaca saktah di situ? Mengapa tidak iwajan qayyima seperti hukum aslinya? Atau mengapa tidak iwajan qayyima? Disitulah pentingnya ilmu tajwid. Disitulah pentingnya kita bertalaki dan bermusyafahah. Contoh lagi misalnya, laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Pada potongan ayat ini kita dilarang untuk wakaf pada kata-kata fakir dan harus disambung pada wa nahnu aghniya. Tetapi kita tidak tahu tanpa kita bertalaki, tanpa kita bermusyafahah, atau tanpa kita mempelajari ilmu tajwid. Satu contoh lagi misalnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. pada petikan ayat ini, kalau seorang qari ataupun qari'ah tidak mengerti bahasa Arab, maka dia akan ibtida. Dia akan memulai bacaannya dari asyaru kaukaba, atau mungkin dari kaukaba. Padahal dari segi makna, ibtida semacam ini adalah salah besar. Oleh karena itu, sekali lagi, betapa pentingnya kita ini harus bermusyafahah, dan betapa pentingnya kita ini memiliki ilmu tajwid yang mantap. Para pendengar, para qari dan qari'ah yang saya muliakan, kesulitan yang kedua adalah karena pengaruh dialek bahasa kita sebagai orang ajam. Pengaruh sebutan pada dialek bahasa yang berbeda-beda ini sering menghambat kebenaran makharijul huruf, bahkan kadang-kadang sampai menghambat kepada lagu yang kita bawa. Sebagai contoh misalnya, ada dialek bahasa yang ada di daerah kita ini tidak biasa menyebut huruf ta, akan tetapi mereka biasa menyebut dengan ta.
Ada lagi satu daerah yang tidak bisa menyebut dengan ain. Mereka selalu menyebut dengan ngain, fangala, ngalamin, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh dari dialek bahasa mereka. Kemudian ada lagi satu daerah yang tidak bisa menyebut huruf za. Sebagai contoh misalnya, maaf, idza yulyilatil ardu yilyalaha. Padahal sebenarnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Juga pada daerah tersebut terdapat kesalahan pada huruf dal, sehingga kalau mereka menyebut Ahmad, mereka menyebut dengan Ahmad, yang lama-kelamaan menjadi Ahmad. Kemudian ada lagi satu daerah di mana dialeknya tidak bisa menyebut huruf ghin dan fa. Mereka selalu menyebut istilah-istilah Arab, misalnya dengan ta'ala atau tagoni dan lain sebagainya. Dan satu lagi misalnya, ada yang tidak bisa menyebut huruf dha, sehingga dalam penyebutan sehari-hari mereka selalu menyebut hafiz, hafizah, padahal yang sebenarnya adalah hafidh, hafizah, dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh dari dialek bahasa daerah yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian, para qari dan qari'ah, betapa pentingnya kalau kita masing-masing mempunyai koleksi yang banyak, koleksi bacaan-bacaan daripada masyayikhul qurra, bacaan-bacaan qari-qari kenamaan, sehingga kita sedikit banyak akan ikut bagaimana sebenarnya mereka membaca. Para pendengar sekalian, kini kita sampai kepada masalah yang kedua, yaitu masalah teknis pernafasan. Banyak sekali orang dan sementara qari'ah beranggapan bahwa masalah pernafasan tidaklah begitu penting dalam tilawatil Quran ini. Sebaliknya, saya beranggapan bahwa masalah pernafasan adalah merupakan masalah yang sangat vital dalam pengembangan tilawatil Quran ini. Oleh karena itu, saya senantiasa berusaha agar masalah pernafasan mendapatkan tempat yang wajar, mendapatkan tempat yang penting dalam pengembangan tilawah ini. Dan kali ini pun saya ingin mengajak kepada Anda agar Anda dapat bisa berlatih dan memiliki pernafasan yang sempurna, agar Anda dapat tampil membaca Al-Quran dengan teknik tinggi, tampil membaca Al-Quran dengan sangat baik. Para qari dan qari'ah yang terhormat,
ada beberapa manfaat dari pernafasan yang sempurna ini. Antara lain, 1. Pernafasan yang sempurna akan dapat menghasilkan satu suara yang panjang dan stabil. Kemudian yang kedua, akan memudahkan bagi kita untuk menerapkan berbagai variasi lagu serta lebih leluasa mengatur lagu, irama, dan gaya. Yang ketiga, pernafasan yang sempurna akan menambah daya konsentrasi, baik bagi kita pembaca maupun bagi para pendengar. Kemudian yang keempat, pernafasan yang sempurna akan memudahkan kita untuk memilih wakaf yang terbaik. Dan yang kelima, yang lebih penting lagi, bahwa pernafasan yang sempurna akan menyelamatkan kita dari wakaf yang tidak baik, menyelamatkan kita semua para qari-qari'ah dari wakaf darurat, wakaf yang terlarang. Bahwa tanpa pernafasan yang baik, tanpa pernafasan yang sempurna, kita tidak bisa untuk menghindarkan wakaf-wakaf semacam ini. Para pendengar sekalian, adapun cara-cara untuk berlatih adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, untuk mendapatkan pernafasan yang sempurna, mendapatkan suara yang panjang, mendapatkan suara yang stabil, kita harus memiliki fisik yang sehat. Kita harus memiliki paru-paru yang kuat. Oleh sebab itu, pada program yang pertama sudah barang tentu kita akan berlatih kesehatan jasmani. Kita harus berolahraga. Program olahraga, program latihan jasmani ini antara lain: 1. Dengan lari-lari pagi. Yang kedua, dengan senam, terutama pada gerakan-gerakan bagian dada, punggung, leher, dan perut. Kemudian tidak kalah pentingnya, gerakan pada bagian-bagian yang lain. Setelah kita mengerjakan senam, setelah kita mengerjakan olahraga yang lain seperti renang misalnya, main bola, dan lain sebagainya, itu pun baik sekali. Kita mencoba pada tahap berikutnya, sudah mulai kepada tahap pernafasan. Kita mencoba untuk menghisap udara segar. Menghisap udara yang segar, kemudian mengeluarkannya. Menghisap lagi, kita keluarkan kembali. Begitu seterusnya. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah menghisap udara segar, kemudian kita tahan untuk sementara. Setelah beberapa saat kita keluarkan kembali. Begitu seterusnya. Kita usahakan. Kita ambil lagi. Kita tahan. Lebih lama lagi. Baru kita keluarkan. Makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, dan begitu seterusnya. Pada tahapan yang ketiga, kita sudah mulai dengan suara.
Misalnya, kita ambil nafas baik-baik, kita tahan dengan kuat, kemudian kita bersuara dengan nada A misalnya. A. Makin lama diusahakan makin panjang. Atau U. U. Atau I. Begitu seterusnya, hendaknya dilatih dalam tingkatan-tingkatan nada, dari mulai qoror, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Dan diharapkan setiap latihan ada peningkatan. Semakin dilatih, semakin panjang. Semakin dilatih, makin panjang. Yang keempat, kita mulai masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya saja, ayat-ayat Al-Quran yang banyak berbunyi A, seperti surah Ad-Duha misalnya. Kita ambil nafas, kemudian kita mulai membaca. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. Itu pada ayat-ayat yang berbunyi A. Kemudian kita latih juga yang banyak berbunyi U, seperti Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kembali kita mengambil nafas. Kita ambil nafas secara sempurna, kemudian kita tahan dan kita mulai membaca. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Itu adalah
ayat-ayat yang banyak berbunyi U. Juga kita akan coba ayat-ayat yang banyak berbunyi I. Seperti misalnya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Kembali kita ambil nafas sekenyang-kenyangnya, kemudian kita tahan dan baru kita membaca. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal baitil Pendengar sekalian, itu adalah contoh dari ayat-ayat yang banyak berbunyi A, I, dan U. Saya anjurkan Anda untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Dan tidak lupa, saya anjurkan Anda untuk mencoba seperti saya tadi. Dicoba setiap hari supaya akan ada peningkatan sedikit demi sedikit. Para pendengar, para qori dan qoriah yang terhormat, kita masih dalam latihan pernafasan. Pada sisi A tadi, saya telah sampaikan bagaimana caranya menerapkan pernafasan yang sempurna, menerapkan suara yang panjang pada ayat-ayat yang banyak berbunyi A, ayat-ayat yang berbunyi I dan U. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti proses ini. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti contoh-contoh saya tadi. Namun demikian, saya ingin berpesan, jika sekiranya Anda memang belum dapat mengikuti suara-suara panjang tadi, hendaknya Anda jangan berputus asa.
perlu saya ingatkan bahwa pengembangan suara, pengembangan pernafasan, dan pengembangan suara yang panjang ini bukanlah suatu yang terjadi secara revolusi, akan tetapi berjalan secara lambat laun, berjalan secara evolusi, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu Anda berharap bahwa dengan latihan 1 minggu, dengan latihan setengah bulan, latihan 1 bulan, Anda ingin persis sama dengan contoh tadi. Itu adalah harapan yang nonsens. Pengembangan suara, pengembangan pernafasan ini perlu waktu yang panjang. Pengembangan pernafasan ini memerlukan satu ketekunan khusus untuk berlatih. Mungkin hari ini Anda baru bisa sampai kepada wal-laili idza saja. Besok lagi Anda berlatih sampai kepada khairul laka minal ula. 1 bulan kemudian baru Anda bisa misalnya wala saufa, dan begitu seterusnya. Ketekunan, keseriusan benar-benar dibutuhkan dalam latihan pernafasan ini. Sebelum Anda menginjak kepada latihan ayat, boleh juga dengan nasyid, dengan qasidah misalnya, dengan tausyih, seperti misalnya تجلى مولد الهادي وعمت Ini adalah contoh dengan tausyih, dengan qasidah, dengan lagu bayati. Mungkin Anda akan mencoba dengan yalil, dengan lagunya Ros misalnya. Itu boleh-boleh saja, silahkan. Misalnya saja يديني itu misalnya.
Kita coba dengan yalin. Itu boleh-boleh saja. Silakan. Sebab kalau dengan taushi, dengan qasidah, dengan yalin dan lain sebagainya, tentu saja lebih mudah untuk kita. Karena tidak terikat kepada tajwid. Dan boleh saja kita memperpanjang dan mempermudah bacaannya. Para pendengar, para qari dan qari'ah yang saya muliakan, pada tahapan berikutnya, yaitu tahap yang kelima, saya ingin berpesan bahwa untuk memperpanjang suara kita, kita mesti menghilangkan suara yang berdesis, suara yang berdesak, dan kemudian kita padatkan vokal kita. Setelah itu kita gunakan suara yang seringan-ringannya. Sebab begini, ada seorang qari ataupun qari'ah yang kadang-kadang suaranya terlalu berat, cara membawakannya pun berat. Misalnya, wadduha wal-laili idza saja, terlalu berat. Ada yang suaranya berdesah. Misalnya begini, wadduha wal-laili idza. Itu terlalu berdesak. Di sini perlu saya kemukakan bahwa kita harus ambil suara yang sebaik-baiknya, suara yang seringan-ringannya, tidak berdesis dan juga tidak terlalu berat. Kita sudah barang tentu tahu bahwa orang yang berbisik nafasnya lebih pendek daripada orang yang menjerit. Tidak ada orang berbisik kuat 1 menit tanpa bernafas. Akan tetapi kalau kita menjerit, mungkin 1 menit lebih kita kuat. Apa sebabnya? Sebab berbisik adalah menggunakan suara yang berdesak. Dan untuk ini perlu energi yang terlalu besar. Oleh sebab itu sekali lagi, gunakan suara seringan-ringannya. Jangan dipakai suara yang terlalu berat tadi, dan juga jangan pula yang berdesak. Sebagai contoh misalnya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ringan, hemat, sehingga kita bisa memperpanjang suara kita. Yang keenam sekarang, saya persilahkan Anda ambil nafas kuat-kuat, kemudian tahan dengan kekuatan dinding-dinding pada rongga dada, punggung dan perut. Dengan demikian, maka pengeluaran udara akan terjadi secara perlahan-lahan. Pengeluaran udara akan terjadi secara otomatis, ringan dan hemat.
Jangan Anda ambil nafas kuat-kuat kemudian lalu dihempaskan. Mau membaca langsung dihempaskan sehingga sepertiga dari kekuatan Anda sudah hilang di situ. Yang ketujuh, hati-hati terhadap penyebutan huruf-huruf hijaiyah, terutama pada huruf-huruf shin, sin, ha, ha, dan sod. Apalagi kalau huruf-huruf ini misalnya dalam keadaan mati. Saya katakan demikian karena pada huruf-huruf ini terjadi desis yang besar. Dengan adanya desis ini berarti memerlukan energi yang banyak. Oleh sebab itu sekali lagi harus berhati-hati dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Seperti misalnya Alam nashrah laka sadrak. Jangan terlalu besar dan jangan pula terlalu kecil. Alam nashrah laka sadrak. Contoh lain misalnya Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Banyak lagi ayat-ayat lain yang terdapat di dalamnya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Sekarang yang nomor 8. Gunakan dinamika suara secara sempurna dan halus. Sebab dengan menggunakan dinamika suara ini, kita akan memperoleh satu penghematan besar-besaran. Seperti contohnya misalnya begini. Kita perkecil volumenya, akan tetapi nada dasarnya tetap. Jangan sampai memperkecil berpengaruh kepada nada, sebab itu merupakan satu kesalahan yang besar dalam segi suara dan lagu. Baik, akan saya berikan contoh lagi pada ayat lain. Ambil nafas, kita tahan, dan kita baru bersuara. Mutabadzabina baina dzalika la ilaha
dinamika suara. Anda bisa saja untuk mencari contoh-contoh yang lain. Dan saya persilahkan untuk mengikuti apa yang saya contohkan ini. Ini juga memerlukan waktu. Sekali lagi, memerlukan waktu dan konsentrasi tersendiri. Jangan terbayang oleh Anda baru belajar 1 minggu ingin seperti ini. Tidak mungkin. Terus terang saja tidak mungkin. Sebab banyak di antara kawan-kawan kita para qori dan qori'ah yang mempelajari Al-Quran dari berbagai segi hanya pada waktu-waktu menjelang MTQ. Qori musiman. Kalau sudah dekat MTQ baru belajar. Nanti kalau nggak MTQ, nggak ada MTQ, nggak pernah lagi belajar. Ini tidak bisa. Mempelajari Al-Quran, mempelajari pernafasan, mempelajari lagu-lagu seperti ini memerlukan waktu yang kontinu, terus menerus, istiqamah. Jangan jadi qori musiman, nanti susah berkembang. Saya kasih contoh sekali lagi. Ambil nafas, kita tahan, kita kuatkan dinding-dinding rongga dada, punggung dan perut. Baru kita bersuara. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Itu contoh saja. Saya berharap agar Anda dapat memberikan contoh-contoh yang lebih bagus daripada itu. Pendengar sekalian, yang ke-9, tingkatkan daya konsentrasi Anda agar selalu cermat dalam mengatasi masalah-masalah yang banyak ini, termasuk bagaimana mengatasi lagu, bagaimana mengatasi suara kita, dan bagaimana caranya membagi konsentrasi kita kepada pernafasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka program latihan pernafasan itu selesailah sudah. Dan sudah barang tentu saya akan berharap agar Anda dapat mengikuti program ini secara baik. Dan akhirnya saya berdoa, mudah-mudahan Anda akan mendapatkan satu kemajuan dari segi bacaan, baik lagu maupun pernafasan ini.
Para pendengar sekalian, para qori dan qori'ah yang saya muliakan, berikut ini adalah teknik pementasan suatu lagu. Yang pertama akan saya sampaikan tentang jumlah lagu yang dipakai dalam MTQ. Jumlah lagu yang dipakai dalam MTQ ini bervariasi tergantung kepada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang diumumkan, yang dicantumkan oleh panitia penyelenggara. Saya akan menyarankan agar Anda selalu patuh dengan peraturan yang berlaku saat itu, karena peraturan dan persyaratan MTQ sering berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya saja, untuk dewasa harus membawakan 4 atau 5 lagu. Kemudian remaja harus membawakan 4 lagu misalnya. Tingkat kanak-kanak dan tunanetra harus membawakan 3 lagu. Kalau demikian peraturannya, maka yang dimaksud adalah lebih dari jumlah itu boleh dan kurang jangan. Namun demikian, yang jauh lebih penting adalah kualitas dari lagu itu sendiri, bukan semata-mata jumlah yang banyak. Saya yakin walaupun Anda membawa bermacam-macam lagu, melebihi jumlah dari ketentuan yang ada, tetapi manakala lagu-lagu yang Anda bawakan tidak berkualitas tinggi, saya kira lagu-lagu itu tidak diperhitungkan. Sebaliknya, suatu saat mungkin Anda membawakan lagu-lagu yang kurang jumlahnya dari ketentuan yang ada, akan tetapi lagu-lagu itu berkualitas tinggi. Justru itulah yang akan membawa hasil. Pendengar sekalian yang terhormat, sampailah kita kepada teknik menyusun satu lagu, gaya dan variasi lagu. Mengingat bahwa waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas, maka kita harus betul-betul cermat dan pandai, hemat dan teliti dalam soal pengaturan dan penggunaan waktu itu. Pendengar sekalian, komposisi lagu atau susunan dapat kita bagi dalam 2 macam. Yang pertama adalah komposisi formal, di mana susunan lagu tersebut terikat oleh aturan-aturan yang ada dalam persyaratan MTQ ini. Seperti misalnya, lagu itu harus dibawakan dalam 3 tingkatan tangga nada misalnya. Lagu itu harus diawali dan diakhiri dengan bayati dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komposisi bebas, susunan yang bebas. Susunan ini tidak terikat oleh peraturan apapun yang biasanya dibawakan dalam final MTQ.
Sebelum kita menginjak kepada contoh-contoh komposisi, baik yang formal maupun yang bebas, saya ingin mengungkapkan beberapa pendapat, barangkali bermanfaat untuk Anda. 1. Komposisi harus disusun secara cermat, rapih, dan berbobot. Yang kedua, pilih beberapa lagu yang menjadi andalan Anda dengan tidak mengabaikan selera pendengar, terutama selera Dewan Hakim. Yang ketiga, padukan lagu dengan gaya dan variasi serta pernafasan yang sempurna, sehingga akan mendapatkan dan menghasilkan suatu penampilan yang sempurna pula.